Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Riyadi, saya nomor absen 29 dari kelas 1247. Di sini saya akan membahas mengenai pemberdayaan yang ingin saya lakukan di desa kelahiran saya, yaitu Desa Ciberem. Sebelum kita ke pembahasan utama mengenai pemberdayaan yang ingin saya lakukan, kita akan membahas mengenai asal-usul terlebih dahulu. Kenapa sih bisa dinamakan Desa Ciberem dan apa saja sih sejarah-sejarah yang ada di sana? Nah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama mengenai asal-usul dari penamaan. Kenapa bisa dinamakan Ciberem? Ciberem ini berasal dari kata atau dari bahasa Sunda yang berasal dari dua kata. Yang pertama ada ci, artinya air, dan kedua ada berem yang artinya merah. Sehingga kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia memiliki arti air merah. Kenapa demikian? Karena ini terjadi pada saat penjajahan Belanda, di mana terjadinya perselisihan antara kaum pribumi dan juga pihak Belanda, di mana pada waktu itu pihak Belanda memiliki obsesi untuk menduduki dan juga mengambil alih tanah di Desa Ciberem yang waktu itu memiliki tanah yang sangat subur, luas, dan juga sejuk udaranya. Sehingga ketika para pihak Belanda dapat mengelola dan memanfaatkan keuntungan dari hasil bumi dan perkebunannya, maka di situ pihak Belanda akan mendapatkan keuntungan yang sangat berlimpah. Namun, obsesi Belanda tersebut sangat merugikan bagi pihak pribumi, yang mana pihak pribumi selain ditindas juga dipekerjakan tanpa diberikan imbalan. Sehingga hal itulah yang menjadi faktor utama memicu peperangan antara pihak pribumi dan juga dari pihak Belanda. Dan peperangan tersebut terjadi selama beberapa hari dan juga menewaskan ratusan prajurit baik dari pihak Belanda maupun dari pihak pribumi. Di tengah-tengah peperangan, konon dikatakan di tengah-tengah peperangan tersebut hujan deras pun muncul ikut melanda dan seakan-akan ikut serta dalam peperangan, dan air hujan itu pun membawa dan mengalirkan darah para pejuang kita yang menjadi saksi dari perjuangan mereka, sehingga terlihat ada banyak sekali air berwarna merah di mana-mana. Maka dari situlah daerah tersebut dinamakan Ciberem. Seperti itulah asal-usul dari penamaannya. Kemudian setelah beberapa tahun namanya ada peninggalan-peninggalan seperti Tugu Helm 5. Ini merupakan salah satu bukti pengingat atau penghormatan kepada para pejuang yang berada di sekitar hulu Sungai Citarum. Kemudian juga di daerah Citarum itu terdapat Patilasan di Pati Ukur. Patilasan di Pati Ukur ini merupakan salah satu kuburan yang memiliki ukuran yang sangat panjang dan berbeda dengan biasanya. Dan dikatakan bahwa di Pati Ukur ini merupakan salah satu panglima pada masa kerajaan Prabu Siliwangi. Kemudian juga mengenai apa saja sih makanan khas yang ada di Desa Ciberem yang resepnya diturunkan secara temurun-temurun oleh nenek moyang. Yang pertama ada kue ali agrem, ada apem, oras, kue lapis, dan lain-lain. Nah, namun Desa Ciberem yang ada sekarang saat ini dengan Desa Ciberem pada waktu masa penjajahan itu berbeda ya teman-teman. Karena pada waktu itu Desa Ciberem merupakan satu kesatuan, belum dibagi-bagi, dan pada saat ini itu merupakan salah satu pembagian, di mana yang pertama pada waktu itu pada tahun 1952 itu terjadi lonjakan penduduk yang sangat banyak dan sangat meningkat, sehingga dibagi menjadi dua desa, yaitu ada Desa Sukapura dan juga Desa Ciberem. Namun dari dua masing-masing ini juga dibagi kembali. Yang pertama Desa Sukapura dibagi menjadi tiga, yaitu ada Desa Sukapura, Desa Resmi Tinggal, dan juga Desa Cihawuk. Dan untuk Desa Ciberem sendiri ini dibagi menjadi 5. Yang pertama ada Desa Ciberem, Santosa, Tarumajaya, Cikembang, dan Neglawangi. Dan dari kelima desa ini itu dibuatlah satu kecamatan yang diresmikan pada tahun 1982 yang dikenal dengan nama Kartasari sampai saat ini. Kemudian untuk orang yang pertama kali menjadi pemimpin atau menjabat sebagai kepala desa di Desa Ciberem itu adalah Bapak Haji Muhammad Toha. Kemudian ketika beliau berhenti kepemimpinan dilanjutkan oleh Bapak Haji Atun, kemudian ada Bapak Haji Aceh Mesrio, Pak Didi Suspendi, ada Pak Mamur Mulyadi, kemudian ada Bapak Epi Nur Taufik Hidayat, dan sekarang pada tahun 2016 itu dipimpin oleh Pak Atep Ahmad Syarif. Dan pada saat ini sampai sekarang ini dipimpin kembali oleh Bapak Epi Nur Taufik Hidayat. Demikianlah mengenai asal-usul dan juga sejarah perkembangan di Desa Ciberem. Kemudian mengenai keunggulannya, kita akan membahas mengenai apa saja yang ada di Desa Ciberem dan juga kekurangan apa saja yang ada di Desa Ciberem. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai keunggulan terlebih dahulu. Keunggulan Desa Ciberem ini yang pertama memiliki tanah yang luas dan juga subur karena berada di kaki Gunung Wayang, sehingga tanaman-tanaman yang ditanam di sana memiliki kemungkinan tumbuh dengan baik dan juga bisa ditanam apa saja, khususnya tanaman yang bisa dibudidayakan di daerah dataran tinggi.
Kemudian untuk peternakan, penduduk desa Ciberem ini lebih banyak untuk mengurus sapi dan juga kambing. Karena selain mereka menghasilkan daging, khususnya sapi juga menghasilkan susu. Disitulah beberapa keunggulan-keunggulan. Kemudian keunggulan lainnya itu di desa Ciberem ini ada salah satu Taman Sains dan Penelitian Kopi. Di sini itu merupakan salah satu balai di mana adanya pelatihan dan juga pengolahan kopi, sehingga di sini tuh bisa kita manfaatkan untuk pemberdayaan yang akan saya lakukan. Dan untuk kekurangan yang ada di pada desa ini, yang pertama, ketika musim hujan, karena banyak lahan yang digunakan sebagai lahan pertanian, sehingga banyak pohon-pohon yang ditebang, sehingga ketika musim hujan terjadinya erosi, bahkan bisa juga longsor. Kemudian karena daerahnya kebanyakan yang seperti daerah yang miring-miring, dan saat hujan itu si tanah itu datang ke pemukiman, khususnya ke jalan-jalan, dan dari jalan tersebut eh, karena tanah yang dari bukit tersebut turun ke jalan, sehingga mengakibatkan jalanan itu berlumpur, dan banyak juga para pejalan ataupun para pengguna jalan yang tergelincir dan juga terjatuh karena lumpur tersebut. Sehingga inilah salah satu masalah yang bisa menjadi masalah besar, karena jika berlanjut secara tahun ke tahun dan juga tanpa adanya solusi, maka juga merupakan salah satu kekurangan atau juga kelemahan dari desa Ciberem ini. Sehingga di sini saya memiliki pemberdayaan, yaitu mengenai tumpang sari yang insya Allah dapat membantu mengenai permasalahan ekonomi, menambah nilai ekonomi para rakyat di sana, dan juga bisa insya Allah bisa mengatasi masalah yang terjadi khususnya di bidang bagian erosi ini. Nah, untuk pemberdayaan yang saya akan lakukan itu adalah tumpang sari. Tumpang sari tanaman kopi. Kenapa saya memilih kopi? Karena tumpang sari kopi ini juga bisa ditanam dibarengi dengan tanaman-tanaman seperti wortel, kentang, dan lain-lainnya. Kemudian untuk tumpang sari ini dilakukan secara bersamaan dengan tanaman lainnya, dan kopi ini bisa bertahan lama, tidak setiap 3 bulan sekali, karena tanaman ini bisa bertahan hingga puluhan tahun dan juga memiliki daya tahan akar yang sangat kuat, dan bisa tumbuh ke dalam tanah sepanjang 3 meteran. Dan di situ dapat kita ketahui ketika akarnya yang memiliki akar yang sangat banyak juga bisa menahan tanah dan juga air ketika musim hujan, sehingga erosi yang terjadi bisa ditahan oleh akar dari kopi tersebut. Kemudian untuk mengenai kenapa saya membahas mengenai kopi ini, kenapa bukan yang lain? Yang pertama, seperti keunggulannya. Yang pertama, karena dari desa Ciberem ini memiliki penduduk yang bertani, sehingga mereka memiliki kelebihan dapat secara langsung memahami bagaimana cara menanam kopi, cara merawat kopi. Terlebih lagi, kopi ini tidak perlu penanaman yang sangat intens seperti tanaman-tanaman lainnya, karena bisa kita hanya gunakan pupuk saja, dan pupuknya juga bisa menggunakan dari kotoran-kotoran hewan ternak mereka seperti kotoran sapi ataupun kambing. Kemudian untuk pengobatan secara berkala itu tidak terlalu diharuskan, berbeda dengan tanaman-tanaman kentang, dan dikarenakan kentang itu mudah sekali terkena seperti jamur, sehingga membutuhkan bantuan dari pupuk-pupuk kimia seperti fungisida, herbisida, dan lain-lainnya. Seperti itulah kenapa bisa digunakan sebagai salah satu cara untuk mengatasi masalah seperti erosi dan juga menambah ekonomi. Selanjutnya, kenapa saya memilih kopi? Yang pertama, dari pemberdayaan sen kopi ini kan adanya pengolahan kopi nih, sehingga mereka menerima orang-orang yang menjual kopi, sehingga ini juga bisa menjadi salah satu peluang usaha bagi para rakyat di sana. Yang pertama, dari kopinya. Kopi itu ketika kita menjual secara gelondongan ataupun satu seri, itu setiap 1 kilonya bisa seharga senilai 2.000 atau sampai 5.000 rupiah saja per kilonya. Namun ketika kita bisa mengolahnya sendiri, ketika kita menjualnya hanya dengan biji kopinya saja, itu harganya bisa menjadi berlipat ganda, sekitar 20 ribuan seperti itu setiap 1 kilonya. Sehingga ketika rakyat atau penduduk pribumi bisa mengolahnya sendiri, maka memiliki penghasilan yang berlebih. Kemudian selain dari biji kopinya, ceri ataupun kulit dari kulit kopi ini bisa kita gunakan sebagai casara.
Casara ini merupakan teh dari kulit kopi yang dikeringkan. Kemudian juga selain dari menjadi sasara, juga bisa gunakan sebagai bahan atau pakan makanan bagi ternak. Nah, selain itu juga memiliki bagian-bagian yang bisa kita manfaatkan seperti daun, akar, dan juga batang. Daun ini memiliki kandungan yang sangat baik bagi kesehatan, khususnya untuk pencegahan jantung, penyakit jantung, ataupun juga diabetes. Dan untuk pengolahannya itu seperti eh, daun yang muda, kita ambil 20 helai daun yang muda dan kita olah menjadikan teh. Dan berbagai penelitian ternyata menyebutkan bahwa teh ini bahkan lebih bagus dari teh biasanya dan juga memiliki tingkat kesehatan yang lebih baik dibanding teh-teh lainnya. Kemudian selain akar yang bisa menahan tanah dan juga air saat musim hujan, juga kita bisa gunakan sebagai kerajinan yang mana akarnya ini memiliki sifat yang bisa dibilang estetik seperti itu karena memiliki kualitas yang kuat juga dan juga bisa digunakan sebagai bahan-bahan seperti pembuatan kursi, meja, dan lain-lainnya. Demikianlah kenapa saya ingin melakukan pemberdayaan tanaman tumpang sari kopi di desa saya. Dikarenakan selain kita bisa mengatasi masalah erosi, kita juga bisa menambah penghasilan kita mulai dari penjualan kopinya. Bahkan ketika kita memiliki tangan yang kreatif, kita juga bisa mengubah baik itu pohonnya bahkan akarnya menjadi salah satu kerajinan yang bernilai ekonomis tinggi. Seperti itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat khususnya bagi saya, umumnya bagi teman-teman semua. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan baik dalam perkataan dan juga isi-isi dari pernyataan yang saya buat ini. Semoga teman-teman semua sehat selalu dan juga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.